Jadi hari ini saya bersyukur sekali kalau tadi sudah diperkenalkan, diberikan juga kehormatan untuk bisa melayani di Gereja Kemuliaan Sion, Light to the Nations. Dan saya yakin bahwa hari ini Tuhan sedang mau membangun gereja ini sepanjang dari tahun 2021 menjadi gereja yang mengalami transformation and victory. Saya yakin bahwa gereja ini memiliki hati dan kesungguhan untuk menyiapkan setiap jemaat keluarga untuk bisa sungguh mengalami hidup yang semakin serupa seperti Kristus. Ditransformasi tidak bisa lepas dari bagaimana kita perlu berperan untuk membawa jemaat mengalami kedewasaan yang penuh melalui beberapa prinsip yang Alkitab ajarkan kepada kita semua. Dan salah satunya adalah yang kita akan belajar tentunya nanti ya sesudah ini, yaitu bagaimana kita belajar dalam kita dimuridkan dan juga kita bisa memuridkan. Namun sebelum melanjutkan itu, saya ingin memperkenalkan diri lebih dulu. Nama lengkap saya Seno Wijaya, tentunya ada di belakang di layar LED. Saya melayani Tuhan sejak dari lahir baru tahun 1984, jadi sudah memang sangat lama sekali. Dan saya lahir baru dilayani Tuhan dan ada ibu rohani di tempat ini yang sudah berjasa menginvestasikan hidupnya kepada saya. Salah satunya adalah istri dari Kak Leonardo Syamsuri, yaitu Cik Syulin kalau saya panggilnya. Boleh saya minta Cik Syulin, boleh lambaikan tangan juga supaya saya tahu, oh ternyata memang istri gembala ya, mendukung dari belakang ya. Jadi memberikan doa-doa ya. Saya ingat Cik Syulin sering sekali berdoa buat kami karena waktu itu saya masih di usia SMA dan saya baru lahir baru. Dan kemudian saya bersyukur sekali mungkin hampir 5-6 tahun ya kami berada di sebuah komsel, waktu itu disebut dengan kelompok tumbuh bersama. Dan puji Tuhan saya sungguh bersyukur kita memiliki akar yang sama, makanya saya juga mengikuti apa yang dikhotbahkan sama Kak Leo juga atau Ko Leo ya, dari sisi khotbah-khotbah yang di YouTube juga ya, dan juga saya juga sangat diberkati. Dan terima kasih buat Cik Syulin. Dan ada juga teman komsel juga ya. Tadi saya juga hampir nggak ngeh ya, Kartini Bunawan. Saya nggak pernah lupa dengan nama Kartini Bunawan. Ada Bunawannya. Ya, welcome. Ya, senang sekali Kartini bisa berjumpa kembali. Dan saya kembali memperkenalkan keluarga saya. Ya, jadi saya melayani di Abalef, lahir baru di Abalef di Gang Anjing. Nama kerennya adalah Dog Boulevard. Ya, jadi kalau saudara pernah ke Dog Boulevard ya di Mangga Besar, nah itu sepanjang jalan ada anjing-anjing berkeliaran di sana ya. Dan kami dikaruniai 3 anak ya. Istri saya seorang dokter gigi tapi sudah tidak praktek, lebih banyak sekarang melayani dan merintis dalam pelayanan wanita bijak di berbagai kota. Ya, jadi saya juga tidak pernah menyangka istri saya tipe yang biasanya mendampingi saya kemana-mana, tapi sekarang juga sudah berkeliling ke berbagai kota, melayani juga dalam pelayanan wanita, dan saya bersyukur sekali di dalamnya. Dan kami dikaruniai 3 anak, yang paling besar sekarang di kedokteran dan sedang koas, ya usianya 22 tahun, namanya Joshua. Kedua Jeremy, itu usia 20 tahun, baru lulus bachelor. Kemudian Desember ini lulusnya ya. Kemudian yang ketiga SMA kelas 2 ya. Jadi sedang juga persiapan untuk nanti sebentar lagi kuliah. Kira-kira itu perkenalannya Joshua, Jeremy dan Jen. 3J, gampang hafalnya. Ya, jadi kalau mau menghafal ya 3J saja. Nah, hari ini saya mau ajak kita semua belajar bersama-sama. Dan saya sampaikan sekali lagi salam hangat dari Abalef Ministry. Dan kita ada sebuah keluarga, saya ada di Greenfield Maisonette, di Belesa Permata Hijau juga. Dan tentunya ya Kak Leo juga sudah memberkati kami pada tahun ini. Dan tahun depan juga nanti sudah onsite. Dan hari ini supaya terinfo, ini juga perdana kami onsite. Ya, tapi tim kepemimpinan sudah cukup, sudah ada. Jadi ya saya bisa artinya berada di tempat ini. Mari hari ini saya mau ajak kita semua untuk sungguh
kita bersemangat dan kita mau membangun gereja kemuliaan Sion yang Tuhan tempatkan keluarga rohani di tempat ini dengan prinsip-prinsip bagaimana kita belajar, dimuridkan dan memuridkan. Tema yang saya mau berikan adalah the essence of discipleship. Ya, hal-hal yang menjadi substansi, yang prinsip yang ada di dalam prinsip pemuridan. Dan saya mau ajak sebelum kita belajar lebih mendalam, kita akan menemukan ada 3 kelompok orang yang berjumpa dengan Yesus. Ya, kelompok yang pertama saya sebut dengan orang banyak. Ya, kita bisa temukan. Oke, kita baca dulu ayatnya 3 kelompok orang yang berjumpa dengan Yesus. Kalau kita sudah temukan, kita bisa lihat di layar LED. Yuk kita baca sama-sama. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak. Itu yang pertama, ada warna kuning. Telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Ya, lalu Yesus mulai mengajar, perhatikan baik-baik, pertama-tama. Nah, ada kata pertama-tama ini menunjukkan sebuah prioritas utama. Ya, yaitu siapa yang Yesus ajarkan? Dia mengajar kepada murid-muridnya. Ya, dan kemudian kata Yesus, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Jadi ada jenis yang ketiga, kelompok yang ketiga. Nah, kalau kita temukan yang pertama, beribu-ribu orang banyak berdesak-desakan, berkerumun. Memang ya tentunya kita tahu ya ada banyak ya orang Kristen yang suka berkerumun. Suka berdesak-desakan. Waduh, kalau perlu ngantri ya memang nggak salah juga ya. Pokoknya maunya rame-rame, seru kalau lihat sesuatu yang rame-rame. Mari kita lihat di dalam hal yang pertama, coba kita lihat orang banyak adalah kelompok pertama yang berjumpa dengan Yesus. Kita bisa lihat ayatnya, saya bacakan Yohanes 2 ayat 23 sampai 24. Dan sementara Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah, perhatikan baik-baik, banyak orang. Jadi orang banyak dengan banyak orang ini hal yang sama. Percaya dalam nama Yesus. Jadi ternyata kelompok yang pertama percaya nggak sama Yesus? Percaya. Kenapa mereka percaya? Karena mereka melihat tanda-tanda yang diadakan oleh Yesus. Jadi ada jenis yang pertama, orang-orang yang berjumpa dengan Yesus, yaitu ikut Yesus karena banyak melihat tanda-tanda mujizat. Ada melihat hal-hal yang luar biasa, kesembuhan dan berbagai hal. Bahkan mungkin termasuk pengajaran yang bagus daripada Yesus. Mereka melihat tanda-tanda itu. Nah, hari-hari ini ada banyak orang Kristen yang mengikut Tuhan, jangan-jangan kita dalam kelompok yang jenis ini. Yaitu kita menjadi orang yang mengikut Yesus hanya karena tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus. Saudara, saya mau katakan hari ini Tuhan mau kita datang bukan kepada hal yang muncul dari sumbernya, tapi yang paling utama adalah kita mesti datang kepada sumbernya yang sejati. Nah, sebab itu dikatakan, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya. Waduh. Sedih juga ya. Mereka percaya sama Yesus. Tapi Yesus gak percaya sama mereka. Kenapa? Karena ia mengenal mereka semua. Maka saya mau sebut hari ini, berapa banyak saudara jadi orang percaya? Tapi pertanyaannya, saudara jadi orang kepercayaan Yesus gak? Yesus mempercayakan diri gak kepada dirimu? Hari ini saya yakin kita mau jadi orang yang dipercaya oleh Yesus. Kalau kita dipercaya, nggak usah ngomong Yesus. Kalau dalam bisnis, pekerjaan, di gereja, di mana aja deh, di institusi apapun. Kalau dipercaya, artinya apa? Dikasih semua hal. Benar nggak? Dikasih otoritas, dikasih segala sesuatu yang menjadi isi hati yang dari yang mempercayakan. Saudara, hari ini jangan sampai kita membangun gereja. Jangan sampai kita membangun hidup kita hanya di dalam kualitas orang banyak. Nah, kemudian yang kedua disebutkan juga ada kelompok kedua yang berjumpa dengan Yesus, yaitu orang Farisi atau ahli Taurat. Yesus berkata, saya tidak perlu mengutip satu persatu ayatnya, intinya adalah orang Farisi ahli Taurat adalah orang yang banyak tahu. Benar nggak? Banyak tahu. Mereka punya semua pengetahuan, mereka hafal 600 lebih dalil-dalil hukum Taurat.
Mereka tahu apa yang harus dilakukan dan mereka begitu menjaga upacara keagamaan. Mereka begitu luar biasa di dalam memahami segala sesuatu karena mungkin lahirnya langsung sudah Kristen. Atau mereka menjadi orang-orang yang hari ini menjadi refleksi, ya mohon maaf, ya disebutkan bahwa mereka orang-orang munafik. Kenapa? Banyak tahu tapi tidak bisa mempraktekkan yang dia tahu. Nah, ini merupakan gambaran apa juga? Bahkan dikatakan mereka menjadi hamba-hamba uang. Mereka melayani oleh karena ada motivasi-motivasi di belakang dari apa yang mereka lakukan. Saudara, perhatikan baik-baik. Mereka mungkin secara kualitas lebih bagus dari orang banyak. Tapi ini adalah gambaran, maaf, mungkin termasuk saya juga atau mungkin ada di tengah-tengah kita. Ya, bagaimana kita hari ini menjadi kelompok yang disebut dengan kelompok banyak tahu, sudah ngerti semua hal, itu disebut dengan kelompok agamawi. Nah ini, kelompok agamawi itu apa aja dia tahu. Semua dia ngerti. Ya, bahkan sebelum pembicara khotbah aja, dia sudah kurang lebih punya gambaran. Ya, bahkan sudah tahu kalau pengkhotbahnya gembalanya, atau pemimpinnya, ya termasuk di Abalef ya, saya mau bilang juga kan, mungkin paling banyak di Abalef, jangan-jangan gitu kan. Ya udah tahu, oh kalau abis ini pasti khotbahnya ini. Abis ini pasti itu, kira-kira udah tahu. Dia udah tahu ujung-ujungnya mau kemana, kira-kira begitu. Ya nggak salah juga ya, itu kan namanya mengenali kan. Mengenali bapaknya, mengenali pengkhotbah, pembicara di dalam. Tapi intinya adalah apa? Intinya bagaimana hidup kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang banyak tahu, tapi kita tidak bisa melakukan apa yang kita tahu. Saudara, maaf, ini seringkali juga menjadi gambaran apa? Saya suka kasih sedikit ilustrasi seperti ini. Ini gambaran orang lama. Nah ini. Saudara sudah tahu ya gambaran orang lama? Wah, semua dia tahu udah. Ya, makin lama di gereja dan ini cuma ada di Abalef. Gereja lain nggak ada, saudara. Di tempat kami banyak, ya kan? Ya itu, ya kan? Udah tahu semuanya orang lama dan menurut survei loh ya. Dan ini realita memang menurut saya. Yang biasanya, coba perhatikan, yang paling banyak bawa orang baru di gereja biasanya orang apa? Orang baru. Orang baru begitu semangat, baru ikut spiritual journey, baru lahir, pengertian baru lahir baru ngalami break. Wah dia bawa orang baru. Tapi tanpa sadar yang cukup sering menghilangkan orang baru di gereja. Yang ketawa ada pengalaman. Yang diam lebih pengalaman lagi saudara. Ya kan ternyata yang menghilangkan orang baru, orang lama. Bahkan orang lama punya spesialisasi juga menghilangkan orang lama sekitarnya. Nah ini saudara, hari ini saya mau sampaikan kepada kita semua, jangan sampai. Orang Farisi itu apa? Ahli kan menghilangkan berbagai hal. Wah ini nggak benar, itu nggak benar. Yesus saja dianiaya. Ya kan karena buat itu kompetitor. Karena Yesus melakukan kehidupan ya dalam artian keagamaan yang beda sekali dengan pada waktu itu. Nah ini jenis yang kedua. Kemudian tentunya kita harus tahu apa yang diinginkan oleh Tuhan yang Alkitab ajarkan. Yang ketiga kelompok yang saya sebut dengan murid-murid Yesus. Firman Tuhan bahkan berkata, murid-murid Yesus di Antiokhia lah baru pertama kali disebut Kristen. Jadi definisi Kristen, orang Kristen sama murid sama persis. Tidak ada perbedaan, oh orang Kristen dulu. Itu orang Kristen orang banyak. Baru nanti naik level jadi murid. Habis ikut spiritual journey, ikut pembinaan rohani. Bukan. Alkitab bahkan sudah mengajar murid-murid mula-mula di gereja mula-mula. Itulah orang Kristen. Jadi sebenarnya orang Kristen kualitasnya haruslah murid-murid Yesus. Nah sebab itu saudara, firman Tuhan berkata di dalam Matius 13 ayat 11 sampai 12, jawab Yesus, kepadamu, mu itu dia ngomong sama murid-muridnya, diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Saudara, murid-murid Yesus dipercaya. Kalau dipercaya pasti dikasih tahu rahasia. Benar nggak? Kalau saudara percaya dengan pasangan,
pasanganmu, engkau percaya dengan anakmu, engkau percaya dengan orang di sekitarmu, pasti engkau bisa cerita apa yang menjadi rahasia dalam dirimu. Sama seperti Yesus berkata, aku menganggap engkau bukan lagi hamba, tapi engkau adalah sahabat. Dan sebab itu Yesus berkata, engkau diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Hanya kepada siapa? Kepada jenis kualitas murid-murid Yesus. Bukan orang banyak, bukan orang Farisi. Tetapi kepada mereka, orang banyak dan ahli Taurat tidak dipercayakan. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, kepada siapa sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun, padanya akan diambil daripadanya. Jangan salah tafsir ayat ini. Ayat ini bukan bicara ayat berkat. Ini bicara tentang kamu mengerti rahasia kerajaan sorga. Jadi kalau orang makin ngerti rahasia kerajaan sorga, dia mempunyai, dia makin diberi. Makanya waktu saya lahir baru terima Yesus, saya kemudian mendapatkan panggilan, Tuhan saya dapat bagaimana saya harus melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Dan salah satunya memang panggilan yang Tuhan berikan kepada saya merasa bahwa saya harus menggenapi panggilan Tuhan buat hidup saya dengan cara salah satunya adalah menyerahkan diri sepenuh waktu melayani Tuhan. Saudara, saya mengenal Koleo, saya mengenal Cisyulin. Ya, saya tahu Koleo dalam kehidupan, dalam artian tentunya kuliah. Ya, saya masih ingat, ya ini gini-gini saya kan masih good memory. Ya, kerja di Deutsche Bank, menjadi orang yang luar biasa, ada di marketplace. Tapi hari ini bersedia menyerahkan diri untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Mengembalakan gereja, jemaat, gak gampang loh. Ya, lebih menarik kan ngurusin tanda kutip ya yang di dunia marketplace sambil melayani Tuhan. Nah, itu yang paling enak tuh. Ya kan? Tapi kalau sudah Tuhan yang memanggil saudara dan makin mengerti rahasia kerajaan sorga dalam hidup kita, maka kita makin diberi sampai kelimpahan. Sampai kita mau tukar semua hidup kita demi rahasia kerajaan sorga. Saya berdoa buat setiap kita yang di tempat ini. Mari kita bangun hidup kita menjadi murid-murid Yesus. Menjadi orang kepercayaan Yesus. Hari ini saya mau ajak kita melihat klip singkat. Apa yang dimaksud dengan gereja. Dan apa yang dimaksud dengan keinginan Tuhan supaya kita menjadi gereja yang hidup. Menggenapi Matius 28 ayat 19 sampai 20. Mari kita saksikan. tanggung jawab di dalam melakukan Matius 28 ayat 19 sampai 20.
Tentunya apa yang disaksikan tadi bukan berarti kita tidak bisa menjangkau generasi atau orang-orang banyak yang ada di dunia ini dengan cara-cara yang kita tahu kita memang perlu relevan di dalamnya. Tapi kita jangan pernah kehilangan esensi yang sejati. Bagaimana kita menerapkan Matius 28 ayat 19 sampai 20, dan saya mau kembali membacakan buat kita semua. Kita melihat prinsip amanat agung. Ingat, amanat agung. Amanat itu sama seperti seseorang sudah mau mati, dia meninggalkan sebuah amanat kepada kita, sebuah wasiat kepada kita. Berarti itu adalah hal yang sangat-sangat penting dalam hidup kita. Dan dikatakan dalam Matius 28 ayat 19, dikatakan demikian, 19a, dikatakan karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini bicara prinsip apa? Dari awal orang berdosa ditantang jadi murid Yesus. Itu orang Kristen. Jadi kualitas yang kita harus challenge mereka adalah jadi orang kepercayaannya Yesus. Bukan jadi orang banyak, bukan juga jadi kelompok agama. Dan ini kita harus terus mengingat karena ini adalah kualitas yang harus kita punyai. Dan ini adalah bicara tentang prinsip kuantitatif. Jadi kalau kita menjadikan semua bangsa, berarti ada unsur amanat agung bicara kuantitas. Ada jumlah. Dan ini memang menjadi tantangan buat gereja. Saya kemarin baru mengikuti Asia Conference 2021 dari yang diselenggarakan oleh Lawson. Ya, itu di dalam Zoom. Ada kurang lebih 1.300 partisipan dari 34 negara. Dan dipaparkan tentang jumlah populasi yang ada di seluruh negara Asia. Wow, ya tentunya saya nggak bisa sebutkan. Tapi yang pasti mengalami memang satu progres yang cukup signifikan. Tapi tantangan terbesar nanti dunia ke depan ada di Asia. Kenapa? Karena Asia memproduk generasi-generasi muda yang paling banyak nanti di dunia. Nah, sebab itu saudara, hari ini saya berdoa, yuk kita sama-sama. Nggak ada satu gereja pun yang bisa memenangkan bangsa ini. Kita harus sama-sama. Gereja Kemuliaan Sion, like to the nation, seperti tadi, di launch. Dia harus diutus, lakukan sesuatu, memenangkan jiwa. Saudara, itu tantangan buat kita sebagai orang Kristen. Dan kemudian pada ayat yang ke-19, ya, 19b atau 20a maaf, dikatakan demikian, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang sudah kuperintahkan kepadamu. Ini fokus kepada ketaatan, bukan hanya pada pengetahuan. Jadi mereka ditantang untuk melakukan. Jadi udah mengajar, harus melakukan. Saudara, ini yang mungkin menjadi persoalan, termasuk kami juga, ya, di Abba Love, ya ini tantangan buat di dalam gereja. Bagaimana kita membangun setiap murid-murid Yesus, bukan hanya tahu, tapi melakukan. Dan saya nggak pernah lupa di zaman Doc Boulevard yang itu, yang zaman dulu, saya selalu ditanamkan tentang prinsip memenangkan jiwa. Dan saya banyak sekali waktu itu, dan saya ingat dengan Kartini juga membawa anak-anak dari sekolah yang ada di dekat di Palmerah, ya kan, seingat saya. Kemudian saya ada di sekolah negeri, ya produk negeri nih, satu produk swasta, satu produk negeri. Dan saya juga bawa teman-teman saya, dan saya nggak pernah lupa. Sampai hari ini saya selalu punya list dalam diri saya untuk saya selalu membawa jiwa kepada Tuhan. Saudara, ini jadi kerinduan saya. Dan memang selalu Tuhan kirim saja, ada saja. Dan saya berdoa bukan hanya jiwa yang dikirim, tapi kita harus mendidik murid-murid ini dengan kualitas karakter serupa seperti Kristus. Ada amin saudara? Jadi kita bukan hanya bicara jumlah, tapi kita juga bicara tentang quality di dalamnya. Nah, saya yakin quality yang baik pasti akan menghasilkan kuantitas yang baik juga. Dan kuantitas yang besar tidak menjamin selalu ya ada kualitas yang benar-benar mature di dalamnya. Nah, sebab itu hari ini saya mau sampaikan komunitas pemuridan yang terbaik di bumi ini yang saya pernah temukan, ya bukan saya ya, sebenarnya kita belajar bersama-sama. Komunitas pemuridan terbaik yang ada di bumi ini ada di dua lokasi. Satu namanya keluarga jasmani kita, orang tua dan anak. Makanya Alkitab mengajar di Perjanjian Lama, ajarlah, didiklah, kemanapun kamu pergi, engkau bawa anak-anakmu supaya mereka mengenal Tuhan. Ya, kemanapun, ceritakan tentang Tuhan, berdoa bersama mereka, lakukan sesuatu. Dan kalau keluarganya
Ya, tentunya kita tahu keluarga diserang, dirusak oleh iblis sehingga keluarga di dalamnya orang tua, ayah, ibu mungkin ada kendala. Tidak bisa merefleksikan tentang keluarga ilahi yang Tuhan maksud. Nah, sebab itu kita perlu keluarga kedua yang disebut dengan gereja. Gereja itu keluarga yang kedua. Gereja itu keluarga rohani. Makanya ini complete each other. Ya, bukan compete. Jadi mereka saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, saya mau ajak saudara melihat sekarang di dalam 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai yang ke-14. Nah, ini yang menarik. Ya, di waktu kami di Abalem mempelajari prinsip 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai 14, kita menemukan dari Rasul Yohanes menuliskan, yaitu aku menulis kepada kamu, hai anak-anak. Perhatikan baik-baik kata anak-anak. Sebab dosamu sudah diampuni oleh karena namanya. Ayat yang ke-13, aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak. Ya, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Dan kemudian yang kelompok ketiga, aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda. Ya, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Dan kemudian berulang lagi di ayat 14. Ya, di ayat 14 dikatakan juga, anak-anak karena kamu mengenal Bapa, ya makanya kebutuhan anak itu mengenal bapaknya. Itu penting sekali. Ya. Dan kemudian bapak-bapak kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya, dan kamu orang-orang muda kamu sudah kuat dan firman Allah ada di dalam kamu sehingga kamu bisa mengalahkan yang jahat. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Oke, saya mau tanya. Menurut saudara, tulisan dari Rasul Yohanes ini bicara kepada kelompok usia. Jadi buat sekolah minggu, anak-anak, buat pelayanan youth, orang muda. Kemudian buat pelayanan pria, ya kan? Atau buat jemaat secara umum, bapak, ibu. Apakah itu yang dimaksud? Ternyata bukan. Yang dimaksud oleh Rasul Yohanes adalah bukan bicara kelompok usia. Dia bicara tentang prinsip, yaitu bicara secara rohani. Jadi ada anak-anak rohani, ada orang muda rohani, ada bapak. Boleh ditambah juga ibu rohani atau orang tua rohani. Ini maksudnya. Ini yang dimaksud oleh Rasul Yohanes. Dan ada implikasi yang kita bisa tafsirkan dari ayat ini, yaitu ini bicara tentang spiritual growth. Betul? Bicara tentang pertumbuhan rohani. Dari anak rohani, jangan anak rohani terus dong. Dari bayi rohani, anak rohani, orang muda rohani. Satu hari harus jadi bapak rohani. Ada amin saudara? Tapi selain sisi pertumbuhan rohani, jadi bertahun-tahun saya mengerti ayat ini, kami mengerti ayat ini, oh ini pertumbuhan rohani, benar. Tapi ternyata kami juga menemukan di dalam kehidupan ini kita tetap ternyata harus selalu punya 3 peran dalam proses anak, orang muda, dan bapak rohani. Coba kita lihat. Jadi 3 peran dalam kehidupan ini, nah saya membuatkan ada gambar bulat ini buat setiap saudara. Sebagai anak rohani, saudara perlu punya bapak ibu rohani. Ini kalimat penting. Jadi murid-murid Yesus, semua kita murid Yesus? Amin. Semua kita orang Kristen, kualitas kita murid Yesus. Kalau belum mencapai, ya nggak apa-apa. Pokoknya kita harus tahu Tuhan sudah kasih kita status murid Yesus. Makanya kita harus terus belajar dong. Bukan karena ikut sekolah ini, sekolah itu, pembinaan rohani, baru saudara jadi murid Yesus. Bukan. Tapi kualitas murid Yesus sudah dalam dirimu. Nah, kalau sebagai murid Yesus pasti mau belajar dong. Ya kan nggak mungkin nggak belajar kan. Nah, tapi sebagai murid Yesus ternyata saudara punya 3 peran. Peran yang pertama, engkau jadi anak rohani, engkau perlu punya bapak ibu rohani. Yang kedua, sebagai orang muda rohani, saudara harus punya saudara-saudari rohani dalam keluarga rohani di gereja. Nah, konteks ini konteks di dalam konteks kehidupan rohani. Kemudian sebagai bapak atau ibu rohani, engkau perlu punya yang disebut dengan anak-anak rohani. Nah, jadi ternyata 1 Yohanes 2 bukan hanya bicara tentang pertumbuhan rohani, tapi ini juga bicara peran yang engkau perlu lakukan dalam hidupmu. Sampai kapanpun, Sena Wijaya adalah anak rohani dari bapak ibu rohani yang sudah pernah melahirkan saya. Saya tidak bisa menyangkali itu. Dan bapak ibu rohani firman Tuhan berkata demikian.
Perhatikan baik-baik. Engkau punya beribu-ribu pendidik, pengajar, pengkhotbah, trainer, orang yang hebat dalam segala sesuatu. Tapi engkau hanya punya sedikit bapa. Itu menunjukkan kepada jemaat Korintus bahwa yang kita perlu bangun dalam hidup kita adalah hidup di mana kita punya bapak ibu rohani. Saya sudah sampaikan tadi ya bagaimana Cisiulin, tentunya ada Kak Leo juga pada waktu itu, adalah orang-orang yang sudah pernah menginvestasikan hidupnya buat saya. Ya khususnya di Komsel pada waktu itu. Di mana saya harus mengatakan mereka adalah bapak ibu rohani di generasi waktu saya lahir baru. Dan kemudian setiap bapak ibu rohani selalu Tuhan akan munculkan di setiap musim-musim kehidupan kita. Tuhan sedang melakukan sesuatu. Tentunya kita nggak bisa banyak bapak ibu rohani. Hanya sedikit. Kata sedikit itu penting. Artinya nggak banyak. Tapi nggak mungkin satu juga. Mungkin ada 1, 2, atau 3, 4. Mungkin. Ya, nah saya belajar dalam proses. Kemudian saya lahir baru, dibimbing. Kemudian saya bertumbuh jadi pekerja. Saya punya lagi bapak rohani di masa saya menjadi pekerja. Kemudian saya bertumbuh lagi dan saya mulai menemukan ada orang-orang yang saya lihat dia bisa ya menjadi panutan, keteladanan dalam hidup saya. Saudara, hari ini saya mau sampaikan 3 peran dalam hidup ini sama seperti gambaran keluarga rohani gereja yang harus kita bangun. Ya, tentunya bukan struktural, tapi paling tidak kita tahu kita ini bapak ibu rohaninya yang mana ya? Ya mungkin gak usah terlalu canggih lah Bapak Ibu rohani. At least tahu siapa yang bisa kita datangi kalau kita ada kendala. Itu penting sekali. Ya, sehingga jangan sampai maaf ya. Realita mengatakan ini hanya banyak di Abalev. Di gereja lain mungkin gak ada. Yaitu mereka malah ceritanya sama orang-orang yang bukan dalam keluarga rohani. Gak apa-apa, sebenarnya saya juga gak bisa larang kan. Kita gak bisa larang. Tapi maksudnya akhirnya nasihat-nasihat yang didapat itu bukan nasihat-nasihat rohani. Dan itu punya persoalan implikasinya. Dan hari-hari ini saya menemukan anak-anak muda, bahkan mereka lebih senang konseling dengan anonim. Karena mereka takut kalau mereka cerita, gak aman dia di dalam keluarga rohani dia. Nah ini persoalan. Nah sebab itu kita harus bangun, makanya saya setuju sekali, transformation and victory. Saudara mau mengubah pola pikirmu sebagai anak rohani, sebagai orang muda rohani, sebagai bapak ibu rohani dalam gereja ini, saudara harus punya perubahan pola pikir itu. Caranya gimana? 3 peran dalam hidup ini. Coba lihat yang pertama. Sama seperti Rasul Paulus, Barnabas, dan Timotius. Ini menjadi sebuah contoh yang saya mau berikan kepada saudara. Yang pertama, sebagai anak rohani, lihat Timotius. Timotius itu apa? Dia sadar sekali dia perlu bapak dan rela untuk dibapai. Itu ciri-ciri anak rohani. Anak rohani itu dia punya kualitas hati. Dia itu pengen dibapai atau tentunya ya ada ibu rohani juga dalam hidupnya. Ya kan? Kemudian kalau saudara perhatikan lagi, dia memiliki hati yang mau diajar dan hormat sama bapak ibu rohaninya. Saudara, hari ini saya mau sampaikan persoalan kita dan termasuk saya sendiri juga. Saya punya kendala-kendala, terkadang kita sulit hormat, kurang respect. Makanya saya mau ajar saudara hari ini, kita harus punya hidup belajar, dapat diajar, teachable, dan belajar hormat kepada pemimpin-pemimpin, kepada bapak, ibu rohani kita, kepada otoritas di gereja. Kita harus belajar. Kalau saudara mau membangun kualitas gereja, pola pikir yang berubah menjadi gereja mengalami transformation and victory, saudara harus punya sikap teachable and respect. Saudara, saya mengakui tidak mudah. Biasanya di awal mudah untuk gampang diajar dan bisa hormat. Tapi makin lama kita makin mengenal kadar rasa hormat, kadar kita mau diajar, makin lama makin berkurang, makin berkurang, makin berkurang. Saudara, kita mesti bertobat. Saya juga harus bertobat. Saya terkadang juga punya penilaian kepada bapak rohani saya. Saya punya penilaian, saya punya persepsi. Tapi saya selalu berkata, Tuhan, jangan sampai saya menjadi anak rohani yang tanda kutip durhaka. Benar. Saudara, ini sebenarnya prinsip harus banyak kita ajarkan kepada anak-anak generasi muda. Untuk mereka belajar respect kepada orang tua mereka. Selemah apapun.
Tapi sebaliknya juga, buat generasi yang di atas orang tua, harus memberikan sebuah terus belajar keteladanan kepada anak-anak rohaninya. Saudara, teachable spirit bicara tentang apa? Kita belajar dari sisi perlu ada orang yang membimbing kita, memuridkan kita. Ya, tentunya secara praktikal, ya dari sisi gembala, pemimpin gereja di tempat ini pasti tahu apa yang harus dilakukan, silakan. Itu caranya itu tentunya bervariasi, ya berbagai macam ragam. Kemudian kita juga bisa melihat, kalau kita nggak mau belajar, perhatikan ada 2M dalam hidup ini yang kalau kita mau belajar. Dari mentormu, kalau pakai Islam mau bapak rohani kayak apa gitu, saya terserah lah. Pokoknya harus ada orang yang kamu tuh bertanggung jawab sama dia. Itu perlu. Ya kan? Itu yang menjaga hidupmu supaya nggak jatuh, supaya nggak kacau. Ya kan? Tapi kalau saudara nggak mau belajar dari mentor, engkau akan belajar dari mistik. Kalau saudara belajar dari mistik, saudara akan mundur 10 tahun, 20 tahun. Dan jangan terjadi seperti itu. Saya pribadi pernah lakukan beberapa mistik, kesalahan dalam hidup saya. Sehingga hidup saya jadi mundur. Karena saya tidak pernah mau dengar dengan mentor. Dan saya ingat dengan khotbah Kak Leonardo Syamsuri, ini saya memperhatikan loh khotbahnya tentang Rehabeam. Masih ingat? Saudara pernah dengar khotbah dari Kak Leo? Jangan-jangan yang khotbah udah lupa juga ya? Oh enggak. Tentang Rehabeam yang anak dari Salomo. Dia nggak mau dengar nasihat dari tua-tua. Dia lebih dengar sama orang-orang muda yang sebaya dia. Bahaya sekali saudara. Rusak. Kerajaan Israel langsung terpecah. Kenapa saudara? Karena mereka nggak mau belajar dari mentor. Nggak mau belajar dari bapak ibu rohani mereka. Mereka lebih dengar dari teman-teman mereka. Dan itu mereka akhirnya mengalami belajar dari bapak kedua. Namanya mistik. Rusak saudara. Makanya hari ini saya mau dorong kepada kita. Mari kita belajar. Sama seperti saya juga belajar. Dikoreksi. Saya belajar juga punya hati anak. Ya, supaya saya mau diajar terus. Kemudian harus punya hubungan. Punya rasa percaya dan keterbukaan. Itu ciri-ciri anak rohani. Dia trust dengan pemimpinnya. Dia open, ya nggak mudah ya. Apalagi kalau udah lama. Biasanya opennya udah mulai makin berhikmat dan selektif. Ya kan, memang semua kita sudah berpengalaman sekali kelihatannya. Khususnya orang-orang lama termasuk saya juga, ya kan. Nah saudara, itu yang pertama. Tapi kita jangan hanya jadi anak rohani. Kita juga perlu jadi saudara-saudari rohani. Siapa? Kita harus punya saudara-saudara rohani itu seperti Barnabas sama Paulus. Siapa mereka? Mereka adalah saluran kasih di mana kita bisa saling mengasihi. Dan ini adalah akuntabilitas satu dengan yang lain. Saudara tahu besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau saudara mau bertumbuh, saudara harus punya saudara-saudari rohani yang peer, yang sama-sama melayani. Dalam keluarga rohani, perhatikan baik-baik. Saudara punya saudara-saudari rohani enggak? Saya yakin pasti banyak. Harusnya punya. Betul enggak? Ya, tapi kalau sampai nggak punya, itu namanya pendatang dan orang asing. Ya kan? Yang Efesus bilang, jangan sampai di gereja udah puluhan tahun, tapi masih jadi pendatang. Jadi orang asing, ngapain? Kita itu bergereja, itu namanya berkeluarga. Ada amin? Di keluarga ada kekurangan nggak? Ya pasti banyak. Namanya di dalam keluarga jasmani aja banyak. Tapi keluarga rohani, kenapa kita nggak bisa terima? Ya belajar terima dong. Ya kan, memang nggak mudah. Ya namanya memindah gereja, transfer. Makanya ini salah satu keprihatinan. Abalov juga ada yang pindah nggak dari jemaat Abalov keluar? Ya banyak juga. Ya kan, makanya gereja bertumbuh transfer growth. Bertumbuh tapi transfer growth. Makanya gampang kalau melihat gereja bertumbuh dari mana? Jumlah baptisan aja kita lihat. Kalau jemaahnya nambah tapi baptisannya nggak ada, itu transfer growth. Tapi nggak boleh iri ya sama yang begituan. Ya itu kan Tuhan kasih urapan itu. Kalau misalnya saudara hari ini ya harus periksa diri juga kan. Kenapa kepada misal lakukan mereka move kan? Ya kami juga Abalov lagi bebenah. Kami juga lagi bebenah saudara. Masa lalu, makanya saya selalu berkata begini. Setiap gereja ada masanya. Setiap masa ada gereja yang dimunculkan Tuhan. Tunggu tanggal mainnya. Kasih tahu sebelahnya, tunggu tanggal main gereja kemuliaan Sion, ada masanya. Ada amin saudara? Ya berikan tepuk tangan dulu dong. Ya oke. Nah jadi saudara, ya hari ini saya mau sampaikan selain punya saudara-saudara rohani harus punya bapak ibu rohani juga. Ya, nah bapak ibu rohani tujuannya apa? Dia menudungi secara rohani. Dia mendoakan, memberikan perlindungan, covering. Saya bersyukur, saya ada Kak Edileo, saya bersyukur ada Kak Sofyan, ya bapak-bapak buat saya.
Ya, bagaimanapun mau kami udah equal karena di Abalef kan menganut kepenatuan majemuk kan. Jadi kami equal, sebenarnya setara, punya hak suara yang sama. Tapi saya akan respect dan saya akan tetap berkata dia adalah bapak-bapak rohani buat saya. Dan istri saya juga punya ibu rohani dari istri-istri mereka. Tentunya ya, ke istri Kak Edi. Nah hari ini saya mau sampaikan bukan hanya bicara tentang tunung rohani. Bapak ibu rohani harus lakukan pembapaan. Nah topik ini saya nggak bahas, disimpan supaya diundang khotbah lagi nanti ke depan. Just joke ya. Jadi kopi. Nah, coba temukan, googling aja dengan judul The Words Need Father. Cassie Carston. Waduh, itu bagus sekali saudara. Dia mengandut prinsip kita harus jadi bapak rohani, ibu rohani yang memberikan kasih sejati, otoritas moral, potensi afirmasi, dan identitas yang benar. Saya tidak bisa bahas karena ini topiknya cukup banyak. Tapi ini yang harus dilakukan. 4 hal ini dibutuhkan anak-anak rohani di dalam gereja, di dalam hidup ini. Dan yang terakhir, memperlengkapi anak-anak rohaninya. Oke, pertanyaan saya begini. Coba perhatikan, 3 peran kehidupan. Saya kasih garis titik-titik-titik. Ya, boleh diperlihatkan? Nah, coba lihat. Cek aja. Saudara, engkau jadi Timotius. Ya, maksudnya jadi anak rohani, engkau punya nggak anak rohani? Coba cek hidupmu. Punya anak rohani nggak? Ya, jangan sampai jadi orang Kristen nggak punya anak rohani. Yang kedua, saudara punya saudara-saudari rohani nggak? Punya nggak saudara-saudari rohani? Coba tulis namanya. Coba cek, coba ingat-ingat. Yang ketiga, punya bapak ibu rohani nggak? Jangan sampai yatim piatu. Di gereja, tapi nggak tahu bapak ibu rohaninya siapa. Yang udah pasti ada di depanmu. Nah sebab itu saudara, hari ini saya mau sampaikan, yuk kita mau bangun murid Yesus dalam hidup kita dengan peran sebagai anak rohani, saudara-saudari rohani, dan juga bapak ibu rohani dalam hidup kita. Salah satu yang saya mau sampaikan, ada satu video yang saya sudah siapkan, bagaimana saya sama istri menyiapkan anak-anak kami di dalam jalan-jalan takut akan Tuhan. Tidak mudah memang. Ada masa-masa kami juga ya ada gagal, ya khususnya saya sebagai ayah. Kalau istri saya itu lebih tegas. Saya kelihatan tegas, tapi kalau mendidik anak kurang tegas. Jujur, istri saya itu tegas. Ya, jadi ada disiplin yang kami lakukan, ada proses yang dilakukan. Tapi satu hari saya bersyukur sekali di mana kami melihat ada perubahan yang luar biasa di waktu saya memberikan prinsip salah satunya kopi, potensi afirmasi buat hidup mereka. Oke, mari kita saksikan ini video yang terakhir dan saya juga akan tutup firman Tuhan hari ini dengan video ini. Saya ingin melakukan satu tindakan profetik buat keluarga saya sendiri. Saya ingin memanggil 2 anak saya, Joshua yang pertama boleh maju ke depan, dan anak saya yang kedua adalah Jeremy. Jeremy boleh maju ke depan, Jeremy. Dan 2 anak saya ini mereka masih sangat muda dan ini adalah Alkitab Papa dari sejak tahun 2000-an. Yang saya baca ada kertas yang saya coret-coret, kemudian masih ada brosur-brosur di dalamnya, dan ini Alkitab tidak pernah dibuang, dan saya tukang mencatat yang banyak sekali kertas-kertas di dalamnya. Dan hari ini adalah Alkitab yang saya masih baca dengan build sampai hari ini. Dan hari ini papamu ingin memberikan sebuah warisan. Cintai Alkitab. Yes. Firman Tuhan. Amen. Dan saya pernah dinubuatkan dengan selalu gambar Raja Wali. Dan satu hari istri Kak Edi bernubuat buat saya akan menjadi sebuah
seorang yang mengingatkan orang. Lonceng. Ini yang mungkin bikin tekanan-tekanan itu ya. Bunyinya. Bunyinya memberikan satu pesan khusus. Dan hari ini saya ingin memberikan ini kepada Joshua. Kamu adalah Metusela yang akan mengingatkan generasimu. Dan Metusela dikatakan waktu dia mati, air bah segera datang. Ya. Hari ini Papi berikan buat kamu Joshua, supaya kamu menjadi pengingat buat generasimu hari ini. Yes. Dan ini yang Seno banget. Seno Junior tuh kayak. Seno Junior. Ini mamanya banget. Dan anak saya masuk fakultas kedokteran tahun ini. Dan saya berdoa dia menjadi penolong, pembawa berkat buat sebuah generasi. Dan hari ini pesan Papa buat Jeremy, kamu harus jadi pemimpin seperti Raja Wali. Dan satu hari kamu akan terbang tinggi dan kamu akan menyelamatkan generasi yang ada dalam generasi. Terima yang dari Papi. Anak saya, waktu saya pelayanan sama istri di Lombok, anak saya yang pertama telepon, nangis-nangis. Waduh, kita mules kalau anak kita nangis. Kalau nangis artinya apa? Ada masalah nih, jangan-jangan. Ada persoalan nih. Ada kejatuhan apa? Tapi saudara tahu, ya kalau nanti ada kesempatan lagi, istri saya bisa menceritakan lebih detail. Dia ngomong, Papi, Mami, Joshua tahu bahwa Tuhan memberikan panggilan buat hidup Joshua. Wow, semua orang tua kalau mendengar anaknya dari personal ngomong, bukan karena dia ikut orang tua di gereja, karena bertahun-tahun anak kami ikut kami. Jadi kalau nggak ada kami, mereka juga mungkin lagi mikir-mikir mau kemana, apa. Dia nggak, mungkin mereka belum merasa sebagai pribadi yang ada dalam gereja, belum homey lah ibaratnya. Tapi sejak itu anak kami berubah. Sejak hari itu dia jadi pemimpin komsel di kampusnya. Dan yang kedua sekarang dia sudah melayani di multimedia. Dia juga lakukan bagaimana dia belajar berkontribusi memberikan yang terbaik. Saudara, praktis langsung ada perubahan. Nggak usah banyak ngomong. Hari ini mereka jadi rohani banget dalam tanda kutip. Mereka jadi sungguh-sungguh dan bukan ikut karena orang tua. Saudara, hari ini saya berdoa biar kiranya kita akan membangun gereja yang kualitasnya adalah murid Yesus. Dan kita membangun hidup kita sebagai anak rohani, kita punya saudara-saudara rohani, kita punya bapak ibu rohani, dan kita bangun gereja ini jadi keluarga rohani di dalam Tuhan. Ada amin saudara? Saya undang kita berdiri bersama-sama dan mari kita datang kepada Dia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami percaya bahwa Engkau berbicara, menyatakan dirimu di tengah-tengah kami. Ya, saya undang untuk tim worship boleh maju ke depan. Dan kita mau datang kepada Dia dan kita berkata, Tuhan, ini saya Tuhan. Sebelum kita menutup ibadah raya onsite kita pada hari ini, saya mau ajak kita, bolehkah mengambil waktu singkat untuk mendatangi kepada Bapak Ibu Rohani kita di tempat ini. Dan kalau boleh sampaikan sesuatu singkat aja, rasa terima kasih, rasa hormat, rasa syukur. Ya tentunya ada gembala di tempat ini, ada pemimpinmu juga yang hari ini sudah melayani. Dan saya percaya ini adalah sebuah keluarga rohani yang sedang Tuhan mau bangun di tengah-tengah saudara. Amin. Bolehkah hari ini saya mau kita nyanyikan satu lagu di hadapan Tuhan. Dan kita siapkan hati kita dan kita terus berdoa, Tuhan, saya mau datangi Bapak Ibu rohani saya. Saya mau datangi yang kedua siapa? Saudara-saudari rohani saya. Hei, perlu terima kasih juga loh ada saudaramu yang hari ini ngingetin kamu terus. Yang mungkin juga berantem-berantem sama kamu. Tapi mereka jadi orang yang selalu setia dalam sepanjang musim-musim hidupmu. Dan hari ini doakan juga. Mungkin ada anak-anak rohani yang kau perlu datangi dan doakan singkat buat dia. Ya, mari saya undang kita nyanyikan satu lagu. Silakan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Bolehkah hari ini kita angkat kedua tangan kita dan kita berkata, Tuhan,
Kami bersyukur untuk semua hal yang kami sudah dengar. Dan kami berdoa biar kiranya ada tindakan profetik yang kami lakukan. Ada satu pernyataan yang kami mau bawa. Karena kami sedang membangun gereja sebagai keluarga rohani. Kami sedang membangun gereja dengan kualitas murid di dalamnya. Dan kami tahu bahwa Engkau sudah membawa kami untuk bersama-sama untuk mengalami perubahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus. Ku mengasihimu. Satu hal yang ku Rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Inilah kami Bapa, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau, Yesus. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus. Ku mengasihimu. Mari hari ini saya mau undang, kalau saudara mau datangi Bapak Ibu rohanimu, mungkin tentunya kita tidak berpelukan, tapi menyampaikan sesuatu. Datangi mereka dan bilang thank you. Kalau Bapak Ibu sudah jadi berkat buat saya, saudara, kita harus bangun respect, kita harus bangun trust, kita harus bangun keterbukaan. Silakan saudara bisa lakukan itu. Dan bebas saja, bebas. Saudara kalau mau kepada saudara-saudara rohani juga boleh. Ada saudara-saudara rohanimu di tempat ini, mungkin tidak hadir ya, tapi saudara bisa lakukan. Saudara datangi saudara-saudara rohanimu dan bilang sama dia, hey terima kasih kalau kamu sudah jadi sahabat buat saya. Ya siapa aja, saudara bisa dengan fleksibel, dengan santai, ya kan. Waduh ya, kalau mau pelukan juga boleh kali ya, kalau udah vaksin kali ya mungkin. Oke, saudara bisa bebas, saudara lakukan ini dan saya berdoa biar kiranya kasih karunia Tuhan akan selalu mengalir di tengah-tengah kita. Mari kita nyanyikan lagu ini satu kali lagi. Lebih Dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih Thank you, udah jadi dalam ibu rohani buat saya. ku cinta Kau, Yesus. Ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, Rindukan yes, Tuhan, lebih dari segala yang ada. lebih dalam lagi, Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus. Ku mengasihimu. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ibadah ini dalam doa berkat,
pertama sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih untuk kesempatan untuk bisa melayani Pak Seno Wijaya. Saya percaya ada banyak hal yang diajarkan, biar setiap kita juga belajar bagaimana kita bisa menjadi seorang murid, bagaimana kita bisa menjadi seorang anak, bagaimana kita bisa menjadi saudara-saudara seiman di dalam kehidupan kita. Dan kita belajar untuk bisa mulai mempunyai the spirit of the Father untuk bisa membapai. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kita perlu belajar satu hal. Yohanes menulis bahwa aku merindukan anak-anakku, bersuka cita kalau aku melihat anak-anakku hidup dalam kebenaran. Kemarin ini saya pernah khotbahkan mengenai waktu kita masih ada online ibadah discipleship at home. Anda perlu belajar kembali khotbah itu, discipleship at home. Karena semua dimulai dari rumah. Ketika kita gagal membangun rumah tangga kita, memuridkan mereka di dalam kebenaran, saya khawatir generasi ini akan hilang. Karena mereka menjadi fatherless generation. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak akan berpanjang-panjang, tapi saya hanya mau menekankan satu hal. Para ayah khususnya, Anda harus tahu tanggung jawabmu di rumah. Anda harus tahu tanggung jawabmu di rumah. Saya mungkin menyuplik sedikit aja ngomongan saya waktu at discipleship at home. Ada begitu banyak para ayah yang bisa jadi teladan kepada anaknya. Dalam hal bisnis, dalam hal bekerja, dalam hal sukses. Tapi ada banyak juga ayah yang gagal menjadi teladan dalam hal kehidupan dan dalam hal kerohanian, iman. Tapi soal kerja, soal bisnis, soal sukses, ciami teladannya. Makanya anak-anaknya akhirnya tertariknya sama yang itu. Tapi soal kehidupan, soal iman, kerohanian, kerajaan, itu yang perlu sebenarnya untuk dijadikan satu teladan buat anak-anak kita. Bahwa anak-anak kita akan menjadi pendeta atau enggak, itu urusan kedua. Tapi anak-anak kita harus hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran itu yang memerdekakan. Katakan amin, haleluya. Itu sebabnya kalau Anda ada di dalam keluarga, jadikan ini menjadi keluarga rohanimu. Karena kita tidak menjadi orang asing dan pendatang. Efesus bilang begitu tadi. Tapi kita harus menjadi kawan sewarga. Kawan sewarga bicara soal jemaat. Tapi bukan cuma sekedar kawan sewarga. Tapi anggota keluarga. Masuk sebagai the level of family. Bukan cuma pendatang, bukan cuma sebagai jemaat, tapi sebagai family in Christ. Amin saudara. Terima kasih sekali lagi Pak Seno dan istri yang sudah mendampingi hari ini. Bersyukur. Mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah kita dan kita angkat kedua belah tangan kita untuk bisa terima berkat dari Dia. Tuhan terima kasih pada akhir ibadah ini. Aku percaya setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan dan dinyatakan oleh hamba-Mu Pastor Seno, biarlah Tuhan Engkau terus memberkati dia, pakai dia, jadikan alat di tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan pesan firman-Mu yang disampaikan menyadarkan kami, membuat kami mengerti bahwa kami bukan cuman hanya sebagai orang Kristen yang hadir dalam ibadah saja. Tapi kami adalah murid-murid-Mu, kami adalah anak-anak-Mu. Kami belajar berjalan di dalam naungan ilahi, kami belajar berjalan di dalam keluarga ilahi. Kami bertumbuh di situ dan kami berjalan dalam kekuatan penuh bersama dengan Engkau. Mari Tuhan kami menyerahkan jemaat-Mu, baik yang hadir maupun yang menyaksikan melalui streaming. Engkau memberkati mereka Tuhan. Dan buat mereka menyadari juga bahwa mereka dipanggil untuk menjadi orang-orang yang membawa terang di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan amanat agung ada di hati mereka masing-masing. Kami semua supaya kami boleh bisa memenangkan sebanyak jiwa sebagaimana yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau sebentar kami berpisah, Engkau akan pimpin kami di dalam kehidupan kami hari ini. Dan Engkau memberkati kami semua. Dan secara khusus hamba-Mu juga berdoa memberkati Pak Seno bersama dengan istri dan ketiga anaknya dengan berkat yang berkelimpahan. Dan lebih daripada itu menjadi tajam, menjadi pedang yang terus Tuhan bisa memangkas setiap hal-hal yang menghambat pertumbuhan dari anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan-Mu dan kiranya berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan katakan
Amin. God bless you. Happy Sunday.